Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, apa kabar kalian semua anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan serta bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, dalam video kali ini Ibu masih memberikan kalian materi mengenai koordinat kartesius. Namun dengan subbab baru yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita langsung lanjut. Posisi garis merupakan letak garis pada bidang koordinat kartesius. Posisi garis pada bidang koordinat kartesius dapat dilihat berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali mengenai apa itu garis. Karena dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian masih bingung atau keliru mengenai garis dan titik. Nah, garis dapat dibuat dengan menghubungkan dua titik yang berbeda. Jadi, sebuah garis yang dibuat dengan menghubungkan dua titik yang berbeda. Contohnya di sini Ibu sudah memiliki dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi, jika titik A dan titik B ditarik garisnya, maka menghasilkan sebuah garis yang disebut dengan garis AB. Namun, bisa juga dari titik A ke titik B ditarik garisnya, maka menghasilkan garis L. Jadi perbedaannya hanya di penulisan saja. Jika kalian menulis garis AB, kalian menggunakan huruf kapital. Sedangkan garis L, kalian menggunakan huruf kecil. Paham? Oke, kita lanjut. Di sini ada kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini ada tiga, yaitu garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis perpotongan. Untuk yang pertama, garis sejajar ini adalah dua garis yang sejajar. Jadi, walaupun dia ditarik ke kanan ataupun ke kiri, maksudnya dia memanjang ke kanan ataupun ke kiri, dia tidak akan saling berpotongan karena dia dua garis yang sejajar. Sedangkan garis tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan akan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut 90 derajat. Sedangkan garis yang ketiga, yaitu garis berpotongan, adalah dua garis yang berpotongan, namun tidak akan membentuk sebuah sudut 90 derajat, dan dia melalui sebuah titik yang sama, dua garis berpotongan yang melalui satu titik yang sama. Paham? Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat sebuah gambar koordinat kartesius dengan kedudukan garis sejajar dengan sumbu X. Jadi, sumbu X ini adalah sumbu datar. Jadi, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis-garis yang datar. Garis apakah itu? Ya, garis L1, L2, L3, dan L4. Keempat garis itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X sudah pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Dan yang paling penting, dua garis sejajar tidak akan berpotongan. Nah, pada gambar tersebut juga kita bisa membuktikan jika dua garis yang tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Kita coba mengambil garis L2 dengan sumbu Y. Nah, di sini dia akan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut 90 derajat. Paham? Nah, untuk yang kedua, di gambar kedua itu juga terdapat koordinat kartesius, namun dengan kedudukan garis sejajar dengan sumbu Y. Kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Tadi sejajar dengan sumbu X, sekarang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y ini adalah sumbu tegak. Jadi garis-garis yang sejajar adalah garis-garis yang tegak. Garis apakah itu?
Ya, garis M1, M2, M3, dan M4. 4 garis ini adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi, garis yang sejajar dengan sumbu Y sudah pasti tegak lurus dengan sumbu X. Dan yang paling penting, dua garis sejajar tidak akan berpotongan. Nah, kita bisa juga membuktikan bahwa dua garis yang tegak lurus itu akan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut 90 derajat. Kita coba ambil garis M2 dengan sumbu X. Kita buktikan. Nah, yang di garis merah itu adalah sumbu X yang tegak lurus dengan M2 yang membentuk sudut 90 derajat. Paham? Untuk yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat koordinat kartesius dengan kedudukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi garisnya ada N1 dan N2. Nah, garis N1 memotong sumbu X di titik 1 dan memotong sumbu Y di titik 2. Jadi koordinat X, Y-nya itu ada di 1, 2. Sedangkan di garis N2 itu memotong sumbu X di titik min 1 dan memotong sumbu Y di titik 2. Atau koordinat X, Y-nya ada di min 1, 2. Nah, garis N1 dan N2 merupakan garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Karena dia berpotongan, dia tidak mungkin sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kalau sifatnya sudah berpotongan, pastinya dia tidak akan membentuk sebuah sudut 90 derajat, namun dia berpotongan di satu titik yang sama. Dua garis ini akan berpotongan di satu titik yang sama. Ada yang tahu di titik apa? Ya, di titik 2, di sumbu Y. Paham? Oke, kalian pasti masih bingung apa perbedaan dari garis tegak lurus dengan garis berpotongan. Nah, garis tegak lurus itu adalah dua garis yang berpotongan, namun dia akan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut 90 derajat. Sedangkan garis yang berpotongan, dia adalah dua garis yang saling berpotongan, namun tidak membentuk sebuah sudut 90 derajat. Dia bisa kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Paham? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan coba untuk menggambar garis dalam koordinat kartesius. Ingat ya, garis itu dapat dibuat dengan menghubungkan dua buah titik yang berbeda posisinya. Misalkan di sini Ibu mempunyai titik A, itu berada di koordinat 5,3 atau di sumbu X-nya itu bilangan 5 dan sumbu Y-nya itu bilangan 3. Sedangkan di titik B ada di koordinat min 5, min 4. Jika Ibu tarik garis dari titik A ke titik B, maka akan didapatkan garis AB. Paham? Jadi Ibu di sini menulis garis AB. Jadi huruf AB-nya adalah huruf kapital. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Jika terdapat sebuah garis L, ya kalau satu huruf saja digunakan, kalian bisa menggunakan huruf kecil. Jika terdapat sebuah garis L yang melalui titik P koordinat 4,5 dan titik Q koordinat 4,-5, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Nah, dalam koordinat kartesius ini, untuk titik P-nya ada di koordinat 4,5 dan Q-nya ada di 4,-5. Jadi garis itu
menghubungkan dua titik yang berbeda. Ini kan titik perbedanya itu ada P dan Q. Jadi kita tarik garis. Jadi garisnya itu dinamakan garis L. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ada yang tahu? Ya, jadi garis L ini adalah tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis L adalah tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Paham? Nah, untuk yang selanjutnya itu ada menentukan panjang garis antara dua titik. Nah, menentukan letak koordinat titik yang akan dicari jaraknya. Misalkan X1, Y1 dan X2, Y2. Bayangkan jarak antara dua titik manapun sebagai suatu garis. Bayangkan jarak antara dua titik manapun sebagai suatu garis. Ingat ya, dua titik sebagai satu garis. Panjang garis ini dapat dicari menggunakan rumus jarak, yaitu akar dari X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sini Ibu sudah mempunyai contoh soal, yaitu tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat A 8,7 dan B 6,3. Jadi jangan lupa untuk A 8,7 itu adalah X1, Y1 dan B 6,3 itu adalah X2, Y2. Nah, penyelesaiannya untuk jarak titik AB itu kita langsung masukkan ke rumusnya. Akar dari, nah, X1-nya kita ganti jadi 8, min X2-nya kita ganti menjadi 6 kuadrat, plus Y1 dan Y2-nya diganti menjadi 7 min 3 kuadrat, sama dengan akar dari 2 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar dari 4 plus 16 sama dengan akar 20. Sama dengan 2 akar 5. Jadi jarak AB adalah 2 akar 5 cm. Paham? Nah, sini Ibu juga mempunyai sebuah contoh soal. Tentukan jarak titik A 5,7 dan titik B min 3,7. Nah, di sini Ibu sudah ada sebuah koordinat kartesius yang ada 4 titiknya A, B, C, dan D. Namun di sini disuruh menentukan jarak 2 titik saja, yaitu titik A dan titik B. Nah, untuk penyelesaiannya, jarak AB-nya sama, kita langsung masukkan ke rumus, maka menghasilkan 8. Jadi, jarak titik A ke titik B itu adalah 8 satuan. Kalian bisa hitung dari A, kalian mencari B itu adalah 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Paham? Nah, baik. Jadi, mungkin sekian dari video Ibu untuk penjelasan materi hari ini, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk tugasnya akan Ibu lampirkan pada file yang lain, dan Ibu harap kalian mengerjakan tugas dengan baik, dengan rapi menggunakan penggaris jika ada gambar, dan jangan lupa tetap diam di rumah, tetap jaga kebersihan, tetap jaga stamina kalian untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Baik, sekian mungkin dari Ibu. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.